Guys, balik lagi ke channel kita Ngobrol Abis. Ngobrol bareng Pramuka Asik Berisik. Oke, di episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni SPK nih. Dulunya dia juga anggota DPP periode 2018-2019. Langsung aja yuk kenalan sama Kak Auren. Tepuk tangan dulu buat Kak Auren. Halo Mbak Auren, selamat siang. Halo Ayu, siang. Gimana nih kabarnya Mbak Auren hari ini? Baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga. Nah, setelah lulus dari SPK kan, Kak Auren tuh ngelanjutin di mana sih? Aku ngelanjutin di SMA Negeri 1 Batang. Deket dong, sini doang. Ya deket kayak loncat pagar. Kalau kenapa Kak Auren milih Semantang? Kan Kak Auren nilainya tinggi nih, kenapa nggak nyoba ke Semansa gitu? Soalnya jauh, kalau Semantang kan deket. Soalnya aku gampang kayak capek di perjalanan gitu sih. Oh, jadi milih Semansa, ya, Semantang ya? Semantang. Sebagai siswi Semantang sendiri nih, Kak Auren tuh lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kalau hari-hari ini nggak ada, soalnya kan kita lagi liburan kan. Iya. Terus kalau jadi siswi kita tuh pasti belajar satu. Terus yang kedua aku ikut organisasi MPK. Yang ketiga aku ikut ekskul musik dan yang terakhir aku ikut OSNK. Kalau boleh tahu MPK tuh apa sih Kak? MPK tuh kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Kelas. Kalau tugasnya sendiri tuh mengawasi kinerja dari OSIS. Tapi sebenarnya kita tuh sama OSIS gitu. Soalnya MPK itu juga bisa dibilang sebagai mitra kerjanya OSIS. Kalau bedanya sama OSIS apa? Kalau MPK Tugas-tugasnya mungkin? Tugas-tugasnya MPK lebih luas cakupannya. Jadi MPK tuh megang ya OSIS, ya PASUS, ya Paspara, terus Pramuka juga dipegang MPK. Tapi kita tuh nggak terjun dalam kepanitiaannya, kita cuman ngawasin terus kita bikin laporan pertanggungjawaban gitu. Oh, jadi kan Kak Auren juga sempat bilang Kak Auren ini ikut OSN ya? Iya. Kalau boleh tahu OSN-nya cabang apa? Cabang kimia. Kalau kimia sendiri itu bahas tentang apa sih Kak? Kalau kimia tuh bisa dibilang adiknya fisika, kakaknya biologi. Jadi kimia tuh hitungannya dapat, apalannya juga dapat, dan hitungannya tuh juga bisa dibilang ribet, apalannya juga lebih ribet lagi. Berarti kimia tuh menurut Kak Auren lebih susah daripada fisika sama biologi gitu? Apa gimana? Enggak, kimia kalau menurutku di tengah. Ya fisikanya ada, biologinya ya ada. Jadi lebih susah fisika gitu? Ya, lebih fisika. Pertamanya nih Kak, aku nih sama teman-teman tuh penasaran banget sama track record Kak Auren selama di DP. Soalnya Kak Auren ini termasuk salah satu alumni yang famous banget di kalangan DP. Kak Auren terus gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak awal sejarah Kak Auren masuk ke DP sampai jadi DP, terus sekarang walaupun Kak Auren udah bukan siswi SPK lagi, tapi Kak Auren ini masih bantu-bantu di Pramuka SPK. Itu bisa diceritain nggak Kak? Oke, awal mula berarti dari kelas 7 ya? Iya. Dulu kelas 7 kan hitungannya wajib Pramuka. ya, wajib Pramuka kan. Terus latut, terus ada di mana kayak titik puncaknya untuk kemah besar. Iya. Di situ aku jadi peserta. Kan udah kemah besar. Terus abis selesai kemah besar tuh selang beberapa minggu itu ada seleksi. Iya. Seleksi CDPP, DP. SCDPP. Iya. Ya. Terus abis itu aku ikut itu. Terus akhirnya lolos jadi DP. Pas udah jadi DP kerasan gitu di DP, kayak nyaman gitu kan. Abis itu udah jadi panitia gini ngurus yang tadinya aku jadi peserta kemah besar, terus akhirnya jadi panitia. Terus abis udah itu purna belum ngurusin SCDPP lagi. Ngurusin SCDPP, abis itu purna, abis itu aku ikut kemah lagi, kemah besar lagi. Jadi aku total ikut 3 kemah besar. Kalau boleh tahu kemah besar tuh apa sih Kak? Kan kita ini
karena sempat ada virus COVID ini, aku sama angkatan yang di bawah-bawah ini belum pernah ngerasain yang namanya kemah besar. Mungkin bisa diceritain gimana kemah besar itu? Kalau kemah besar itu termasuk agenda wajib ya, Iya. para angkatan itu wajib ada kemah besar. Kemah besar itu intinya ada di Manggar 2. Manggar 2. Ya tahu ya Manggar. Iya. Nah, abis itu pas aku jadi peserta, ya kegiatannya ya kayak pramuka pada umumnya gitu, belum nemuin apa yang spesial gitu. Soalnya kan baru jadi peserta. Terus abis itu karena aku penasaran, pengen tahu dalamnya, hiruk pikuk gimana kita ngurusin kemah, apalagi jumlah pesertanya banyak kan itu. Terus akhirnya aku mutusin buat masuk DP lewat SCDPP itu. Terus akhirnya lolos di DP. Aku awalnya jadi korlap Iya. jadi korlap. Terus kalau mau kemah itu panitianya nggak kayak panitia di struktur yang kita harian itu loh, Oh, kita bikin lagi. Kecuali Pratama Putra Putri nggak berubah, mereka sebagai koordinator. Terus udah aku jadi korlap. Terus di kemah besar tuh aku jadi wakil ketua pas jadi panitia. Ini aku mau langsung ke lapangannya apa mau dari persiapannya? Boleh dong diceritain dari persiapannya, terus di lapangannya, terus abis kemah tuh apa sih yang dilakuin sebelum pulang ke SPK gitu? Kalau berarti awalnya jelas banget kan, Iya. bentuk panitia. Terus kalau udah bentuk panitia, kita bikin proposal. Ya, tahu proposal ya? Iya, tahu. Nah, proposal itu kita berarti rancang kegiatannya berapa hari gitu. Terus abis itu yang paling krusial tuh anggaran. Iya. Soalnya kan kita kan bawa berapa nyawa orang itu. 200 lebih mungkin kan. ya. Itu yang paling krusial di anggaran. Habis itu bolak-balik ke pembina buat konsultasi, terus revisi, akhirnya maju ke kepala sekolah. Udah, habis itu kalau misalkan sekiranya belum cukup pun, kita dari panitia juga nyari sponsor. Biasanya itu nyarinya sponsor ke mana aja? Kalau sponsor biasanya kalau SPK itu kan yang dijalankan kayak neutron gitu, bimbel-bimbel gitu kan. Ya gitu. Terus bisa juga nanti kalau yang punya kenalan kayak gampang gitu, dilewatin lah, masukin Iya. sponsor. Habis itu udah sponsor jalan. Terus pas persiapan di lapangannya tuh kita ke adik kelas tuh juga butuh rancangan gitu loh. Rancangan kan kalau misalnya kita mau ngumpulin adik kelas, kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan ke mereka biar enggak lola apa yang enggak kok ini kasar banget kayak gitu. Terus habis disampaikan ke adik kelas itu juga ada kayak simulasi mendirikan tenda gitu-gitulah. Pokoknya biar pas hari hanya tuh nggak terlalu kaku dan pendamping regunya juga nggak terlalu berat gitu kan. Soalnya kan pendamping regu kan satu, berarti ngurusin berapa anak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak persiapan dari jauh-jauh hari, berat. Berarti di briefing dulu gitu ya? Di briefing. Terus udah persiapan udah sih kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian pengen tahu, apalagi ini udah nggak coronanya udah mulai menurun ya, udah mulai longgar, angkatan ini bisa kemah nggak kira-kira? Bisa sih, kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa kan? Nah kayak itu kalau misalkan kalian pengen lebih lanjut taunya apa kalian penasaran, kalian ikut aja DPP. Ikuti seleksinya Ya, ya. ikut seleksi. Oke, tadi kan Kak Auren sempat mention seleksi DPP kan. Tentunya sebelum maksud DPP, Kak Auren juga ikut seleksi kan Kak? Iya. Boleh tolong diceritain nggak dulu seleksinya gimana? Oh ya, dulu aku seleksi itu waktu kelas 7 semester 2 dan itu kebetulan aku belum kena
efek dari pandemi COVID-19 ini. Dulu tuh seleksinya macam-macam, mulai dari ada ya, tes fisik, terus tes tertulisnya ada, dari pramukaannya ada, terus wawancara juga ada, akademik pun juga ada. Jadi kalau yang penasaran lebih lanjut sama seleksi DPP boleh join DPP aja biar tahu lebih lanjut. Ya, apalagi pasti takut ya yang wawancara itu sebenarnya tuh nggak semenakutkan itu wawancara ya, kayak kita ngobrol gini. Iya, betul. Wawancara tuh ya cuman bedanya kan mungkin materinya aja kali ya. Ya paling kayak wawancara pada umumnya deh gitu. Makanya coba aja ikut. Iya. Kalau boleh tahu, dulu alasan Kak Auren ikut DPP itu apa sih Kak? Kan kalau dilihat nih, Spega itu punya banyak eskul, punya banyak organisasi. Nah, kenapa Kak Auren ini lebih milih masuk DPP gitu? Soalnya kan dulu waktu SD itu taunya pramuka, dan aku tuh pengen nyoba memperdalam ke pramuka. Di samping itu aku juga tertarik yang masalah kemah besar tadi itu loh. Kan aku udah jadi peserta, aku tuh kayak penasaran aja gimana sih ngurusin sebanyak 200 orang itu. 200 orang itu. Terus akhirnya aku milih DPP. Terus juga selain itu di DPP tuh dari ya pramukanya dapat, terus organisasinya dapat, terus kita PBB-nya dapat, terus ya kekeluargaannya dapat, jadi kayak banyak gitu loh, kayak SCTV gitu satu semua. gitu. Oke, setelah masuk DPP nih kan harus berhubungan dengan para pembina ya Kak, yang dimana pembinanya itu dari kalangan guru-guru. Itu gimana hubungan Kak Auren sama para pembina di DPP itu? Kalau ditanya hubungan bisa dibilang ya baik, cuman kita tuh di sini kayak temen gitu antar pembina sama guru, tapi yang masih saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada waktunya guyon ya kita guyon bareng, kita saling ejek-ejekan bareng, ya itu udah biasa di DP. Cuman kalau misalkan emang waktunya jadi pembina dan siswa itu ya ada tetap tahu waktu, tahu batasan, tahu situasi kondisi gitu. Berarti udah nggak ada kayak canggung-canggungan lagi gitu ya? Udah nggak ada. Malah jadi kayak temen kayak keluarga gitu deh. Ya, tapi jangan takut apa ya dimarahin atau apa gitu. Nggak ada, itu di DPP sebenarnya nggak ada kayak berarti kembaran itu berarti kan tentang senioritas. Nah itu udah nggak ada kok di DPP, apalagi kan ada, aku tadi sempat nyinggung IPDP, ya kan? Sempat nyinggung IPDP itu kan kayak lintas angkatan, jadi kayak mempererat gitu loh. Udah nggak ada yang namanya senioritas. Kan biasanya tuh antar kakak kelas, adik kelas itu kayak masih ada tembok gitu kan. Nah kalau sekarang nggak kayak ini, sekarang buktinya nih aku sama Hayu ngobrol kan. Jadi nggak usah takut buat join di DP, karena di sini udah nggak ada senioritas, kita kumpul-kumpul bareng, kita makan bareng gitu. Nah selama di DPP ini momen-momen apa nih Mbak yang Kak Auren itu kayak nggak bisa ngelupain itu? Kalau momen-momen itu sebenarnya aku nggak bisa nyebutin satu-satu, soalnya bakal panjang banget nanti. Dan aku kalau mau bilang yang paling berkesan pun juga susah, soalnya emang seberkesan itu bagi aku. Soalnya ya banyak momen-momen, mulai dari kita dari seleksi, terus akhirnya keterima, terus banyak proker itu kita sering rapat bareng gitu kan, jadi kayak makin erat gitu. Habis itu setelah kemah juga, habis itu ada ya sedikit evaluasi, terus habis itu ya aku bilang lagi tambah raket, tambah raket, terus sampai akhirnya pas kelas 9 itu aku ikut kemah lagi. Itu juga kataku
berkesan soalnya ada momen lucu, beneran lucu Iya. itu berarti pas angkatannya Amel jadi panitia. Ayo, boleh tolong diceritain? Pokoknya tuh apa ya, dulu tuh dia tuh tidur tapi tuh kayak aduh kok bisa cerita, soalnya itu konsumsi internal jadi kalau misalkan kalian itu mau tahu lebih lanjut Join. bisa Join. itu lucu sih. Terus abis itu ada piknik juga angkatanku dan itu bener-bener ngepasin besoknya langsung corona dan itu menurutku momen-momen yang detik-detik terakhir aku di SMP yang paling berkesan itu soalnya bener-bener ngepasin besoknya tuh corona gitu loh. Corona yang libur 2 minggu itu kan. 2 minggu itu kan aku sama teman-teman IPDP sama Pak Ded sama Pak Rum terus Pak Lutfi gitu kan bareng. Nah itu sesama angkatan bawah lagi. Kalau kalau momen-momen yang apa ya, yang sedih gitu kayak kan kalau di DP kan mesti ada suka dukanya bareng gitu. Kalau yang dukanya gimana gitu? Kalau yang dukanya tuh kok capek sih, capek. Soalnya kan kita kan waktu tenaga gitu kan dipakai semua kan. Apalagi kita sebagai siswi terus kita belajar gitu gimana kita harus bisa nyimbangin itu semua di DP-nya nggak lalai, di kewajiban kita sebagai pelajar itu juga nggak lalai gitu. Menurutku itu sih dukanya. Terus kalau misalkan apa ya, perselisihan tuh paling itu beda pendapat biasa kan organisasi. Nah di DP kan aku tadi bilang kan di awal enaknya masuk DP tuh kita tuh semuanya dapat, soalnya ketika kita mau melaksanakan suatu kegiatan kita kan pasti ada rapat. Dan itu rapatnya nggak sekali 2 kali pasti langsung sah langsung jadi gitu. Enggak, makanya kita harus mempertimbangkan itu semua dan itu melatih apa ya, critical thinking juga. Kalau ada nggak sih perbedaan DP di SMP 3 sama di SMP lain gitu? Mungkin kan ada yang Kak Auren tahu. Ya, kalau ini setahu aku juga, kalau misalkan ada yang salah mungkin nanti bisa dikoreksi bareng-bareng di kolom komen ya. Kalau di SMP 3 tuh seleksi DP-nya tuh lebih ketat aja, soalnya kita bener-bener nyeleksi anak-anak mana yang layak buat masuk ke DP, mana yang minat mana yang enggak gitu. Nanti bakal kesaring di seleksi itu. Terus kalau di SMP lain tuh kalau setahu aku nggak ada seleksi, jadi kalau misalnya yang minat ya udah minat jadi DP gitu. Jadi mereka tantangannya tuh kurang gitu loh dari yang di ini di SPK. Ya. Terus kalau selama Kak Auren di DP, ilmu-ilmu apa aja yang Kak Auren dapat yang sampai sekarang tuh kayaknya bermanfaat banget buat Kak Auren gitu? Kalau ilmu ya itu yang cara kita berorganisasi itu beneran kepake banget sampai SMA itu kepake, apalagi yang di SMA-nya mau ngelanjutin organisasi lagi itu bener-bener kepake. Terus manajemen waktu juga kepake, apalagi kan SMA itu udah orientasinya SNMPTN gitu kan, jalur rapor gitu. Bagaimana kita cara bagi-bagi waktunya, kalau misalkan kita udah dilatih dari SMP pasti nanti kayak udah jadi otomatis gitu, udah jadi kebiasaannya kita. Terus selain itu ada lagi cara kita berorganisasi, kayak ngomong ini ya, ini kan kita belajar ilmu baru yang ngomong di depan, public speaking gitu ya. Public speaking. Nah tadi pramuka tuh pokoknya dapat semua deh. Dari mulai cara bersosialisasi, public speaking, bahkan di sini tuh kita juga belajar masak juga kan. Iya, aku sempat lupa belajar masak. Bener banget. Kalau misalkan kalian di rumah mungkin jarang banget bantu ibu, mama, bunda di dapur, di pramuka tuh kalian bakal dilatih dan itu bakal bikin ibu, bunda, mama kalian seneng gitu loh. Oh ini anakku masak, bantuin. Ya, terus perubahan yang ada di diri Mbak Auren ya sebelum sama setelah Mbak Auren masuk DP itu apa? Kalau sebelum tuh ya dulu aku SMP tuh kayak
egois gitu loh. Kayak apa-apa tuh kayak harus tertuju ke aku. Kayak mulai dari kalau misalkan pendapat gitu, kalau misalkan nggak dari aku, kayak aku ngerasa kok nggak dipakai padahal bagus gitu. Nah pas aku masuk DP itu kan orang-orangnya banyak sih. Iya. Mulai dari kelas A B C D E F, sekarang apa G ada. Iya, di angkatanku sampai G, tapi yang ke bawah sampai F doang. Berarti A sampai F kan, itu pun mereka dengan latar belakang yang beda-beda. Dan aku nggak bisa kalau maksain egoku. Kan kita harus tetap berunding biar nemuin satu jalan yang benar-benar cocok sama apa yang kita rundingin itu. Oh, intinya menghargai keputusan orang lain gitu. Keputusan orang lain, benar. Kak Auren ada dua patah kata nggak buat para penonton yang mau daftar DP biar jadi mereka termotivasi gitu? Kalau sepatah dua patah kata ada. Intinya kalian tuh kalau mau masuk DP itu langsung aja masuk gitu, nggak usah ragu-ragu. Soalnya kalau misalkan kalian nggak nyoba itu kalian nggak tahu gimana rasanya. Kalian cuman dipenuhin sama pikiran-pikiran negatif kalian gitu, kayak misalkan aku takut ini nih, wawancaranya gimana ya, aku nanti takut nggak bisa ini, aku nanti nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Sebenarnya itu semua tuh cuman ada di pikiran kalian. Kalau misalkan kalian nggak nyoba itu ya kalian nggak tahu. Jadi selamanya kalian kayak bakal dihantui sama pikiran-pikiran itu. Dan menurutku itu kayak aneh aja gitu, kita belum ngelakuin masa kita udah kayak udah buat spekulasi yang aneh-aneh nah gitu. Iya, makanya itu langsung aja nyoba. Terus juga harus berani keluar dari zona nyaman, apalagi ini kan SMP kan. Ya, SMP itu masa-masa kalian belajar buat nanti buat bekal di SMA. Bener-bener kepake banget Ilmu-ilmunya itu. ilmunya kepake banget. Terus juga nanti kalian nambah relasi juga ya kan, yang kalian yang tadi nggak kenal jadi kenal, terus akrab. Bahkan tuh ya di angkatanku sampai sekarang ada yang temenan deket dari DP itu. Maksudnya mereka tuh dipertemukan di DP sampai sekarang SMA pun masih deket, masih raket gitu. Jadi intinya jangan ragu-ragu ya, Mbak. Jangan ragu-ragu. Pokoknya coba aja. Kalian tuh jangan mau dihantui sama pikiran-pikiran kalian. Kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak bakal tahu. Ya kayak misalnya takut uji Manggar 3 gitu, apa takut seleksi. Tadi kita belum sempat bahas uji Manggar 3 ya. Oh ya, uji Manggar 3 tuh ya, nih buat teman-teman semua, nggak semenakutkan itu, serius beneran, nggak bohong. Aku berani jamin. Iya. Soalnya apa ya? Ya pokoknya nggak semenakutkan itu deh. Itu tuh yang berita-berita yang berterbaran di luar sana tuh bohong semua. Ya bohong, emang bohong. Ya kan, bohong semua. Soalnya Manggar 3 tuh setimpal lah apa yang kita dapat sama apa yang kita keluarin buat dapetin itu Manggar 3. Kalau udah dapat Manggar 3 tuh rasanya udah kebayar semua, ya kan? Iya bener. Ini nggak usah takut wawancara lah, nggak usah takut uji Manggar 3, jalanin aja dulu gitu. Betul. Oke, makasih buat Kak Auren yang udah mau datang ke podcast kita. Makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Dadah, see you in the next video.